Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sesi review bioproses. Di video ini, kita akan mengulang poin-poin penting agar teman-teman lebih siap menghadapi kuis dan ujian. Bioproses adalah proses yang memakai sel hidup atau enzim untuk mengubah bahan baku menjadi produk bernilai, seperti obat, enzim industri, makanan fermentasi, dan biofuel. Tiga komponen utamanya adalah mikroorganisme atau enzim sebagai biokatalis, substrat atau media sebagai sumber nutrisi, dan bioreaktor sebagai tempat reaksi yang harus dijaga suhunya, pH, aerasi, dan pengadukannya. Tahapan bioproses dibagi tiga, upstream, fermentasi, serta downstream. Pertumbuhan mikroorganisme melewati fase lag, log, stasioner, dan kematian. Memahami kurva ini membantu kita menentukan waktu pemberian nutrisi dan panen. Dalam bioreaktor, suhu, pH, oksigen terlarut, dan kecepatan pengadukan harus dikontrol agar proses berjalan optimal. Dengan mengontrol parameter-parameter ini, kita dapat mengoptimalkan produktivitas bioproses dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pada fase pertumbuhan, kalian juga harus dapat membedakan apa yang disebut metabolit primer dan metabolit sekunder, dan terjadi pada fase yang mana. Sekarang kita masuk sebentar ke enzim, karena enzim adalah salah satu komponen penting dalam bioproses. Enzim adalah zat dalam makhluk hidup, umumnya berupa protein, yang membantu mempercepat reaksi kimia sehingga proses yang sebenarnya lambat bisa berjalan lebih cepat. Enzim bekerja pada zat tertentu yang disebut substrat, mirip seperti kunci dan gembok, hanya substrat yang cocok yang bisa bereaksi dengan enzim tersebut. Hasilnya bisa berupa produk baru yang kita inginkan. Enzim adalah protein yang mempercepat reaksi kimia. Enzim bekerja pada substrat tertentu seperti kunci dan gembok, dan hanya aktif pada rentang suhu dan pH tertentu. Enzim dimanfaatkan untuk membuat roti mengembang, melunakkan daging, membantu pencernaan, kerja deterjen, hingga produksi obat. Bioproses digunakan di industri pangan, farmasi, dan energi, serta mendukung teknologi yang lebih ramah lingkungan. Baik, itu tadi review singkat materi bioproses yang sudah kita pelajari. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempe, tape, yogurt, nata de coco, sampai antibiotik yang kita minum. Semuanya lahir dari ilmu bioproses dan kerja mikroba sebagai biokatalisator. Dalam video singkat ini, kita akan melihat tahapan pengembangan kultur untuk fermentasi. Mulai dari menangkap mikroba dari alam, menumbuhkan dan memurnikannya, menghitung jumlah sel, sampai siap diinokulasikan ke fermentor sebagai starter skala industri. Kita akan gunakan contoh sederhana, jamur Penicillium sp. Yang awalnya hanya mengontaminasi roti, tetapi setelah dikembangkan di laboratorium, bisa menghasilkan antibiotik bermanfaat bagi manusia. Modul Bioproses edisi Maret 2025. Tahap pertama dalam pengembangan kultur adalah isolasi, atau menangkap mikroba dari lingkungan asalnya. Proses ini sangat penting untuk mendapatkan biakan murni yang akan digunakan dalam penelitian atau produksi. Bayangkan sepotong roti berjamur yang dipenuhi berbagai jenis mikroba. Dari sini kita hanya ingin satu jenis jamur, misalnya Penicillium sp, untuk studi lebih lanjut. Roti itu diambil sampelnya dengan hati-hati, kemudian dioleskan ke medium agar steril di dalam laminar air flow, dekatnya bunsen, agar alat dan udara di sekitarnya tetap bebas kontaminan. Dengan teknik cawan gores, cawan tebar, atau cawan tuang, sampel yang mengandung berbagai mikroba terlebih dulu diencerkan secara serial, lalu ditanam pada agar untuk memisahkan sel-sel individu. Pada cawan gores, ose digoreskan berulang di permukaan agar dengan pola tertentu sampai jumlah sel yang tertinggal semakin sedikit, sehingga di ujung goresan hanya ada sel-sel yang terpisah sendiri. Pada cawan tebar, sedikit suspensi yang sudah diencerkan diteteskan ke permukaan agar, lalu disebarkan merata dengan batang penyebar yang harus benar-benar steril untuk memastikan distribusi yang homogen. Sedangkan pada cawan tuang, suspensi mikroba dicampur dengan agar cair yang masih hangat, kemudian dituangkan ke dalam cawan sehingga sel-sel mikroba tersebar dan terperangkap di posisi masing-masing di dalam medium. Setelah diinkubasi, sel-sel yang terpisah ini akan memperbanyak diri dan tumbuh menjadi koloni-koloni tunggal yang letaknya saling berjauhan, memudahkan identifikasi dan seleksi. Satu koloni yang tampak tunggal kemudian dipilih, diambil dengan ose steril, lalu dipindahkan ke tabung agar miring atau media cair steril untuk menjaga kemurniannya. Kultur inilah yang kita sebut biakan murni, yang kemudian dipelihara atau diawetkan, misalnya dengan liofilisasi, sebagai sumber inokulum untuk tahap fermentasi berikutnya atau penelitian lebih lanjut. Setelah kita mendapatkan biakan murni,
langkah berikutnya adalah menumbuhkan dan mengoptimalkan kultur. Di sini, mikroba diperlakukan sebagai tamu penting yang harus diberi makanan dan lingkungan yang tepat agar tumbuh maksimal. Mikroba ditanam pada media pertumbuhan, yaitu campuran nutrisi yang berisi air, sumber karbon, sumber nitrogen, mineral, serta vitamin dan asam amino. Media bisa berupa media padat dengan agar atau media cair di dalam Erlenmeyer, tergantung kebutuhan. Sebelum dipakai, media dan alat harus disterilkan supaya benar-benar bebas dari mikroba lain yang tidak kita inginkan. Sterilisasi bisa dilakukan dengan autoklaf, yaitu uap air panas bertekanan tinggi pada sekitar 120 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Atau dengan cara lain seperti pemanasan dan penyinaran. Pertumbuhan mikroba sangat dipengaruhi oleh 4 faktor utama: nutrisi, suhu, atmosfer gas, dan pH. Setiap spesies memiliki kisaran suhu optimum sendiri. Ada bakteri psikrofil yang tumbuh baik pada suhu rendah, mesofil pada suhu sedang sekitar 25-40 derajat Celcius, dan termofil pada suhu tinggi. Dari sisi gas, beberapa mikroba bersifat aerob dan hanya tumbuh bila ada oksigen bebas, ada yang anaerob dan justru hanya tumbuh tanpa oksigen. Ada anaerob fakultatif yang fleksibel, dan ada juga mikrourofil yang justru menyukai oksigen dalam jumlah sedikit. Keasaman lingkungan, atau pH, juga penting. Kebanyakan bakteri tumbuh optimum pada pH sekitar 6,5-7,5, dan sebagian besar berada dalam kisaran pH 4-9. Jika selama pertumbuhan pH bergeser terlalu jauh, maka pertumbuhan mikroba bisa terhambat, sehingga sering digunakan larutan penyangga untuk menstabilkan pH medium. Jika kita memantau jumlah sel terhadap waktu, kita akan mendapatkan kurva pertumbuhan dengan 4 fase: fase lag, ketika sel masih beradaptasi; fase log atau eksponensial, ketika sel membelah dengan sangat cepat; fase stasioner, ketika laju pertumbuhan mulai seimbang dengan kematian; dan fase kematian, ketika jumlah sel hidup menurun. Fase log atau eksponensial inilah saat mikroba berada pada aktivitas metabolik tertinggi dan membelah dengan teratur, sehingga menjadi waktu terbaik untuk mengambil kultur sebagai inokulum fermentasi pada skala yang lebih besar. Tahap terakhir dalam rangkaian bioproses adalah menentukan dosis inokulum sekaligus melakukan scale-up kultur hingga siap dimasukkan ke fermentor. Pada tahap ini, fokus kita bukan lagi sekedar mikroba tumbuh atau tidak, tetapi berapa banyak sel yang benar-benar tersedia untuk bekerja sebagai biokatalisator. Jumlah atau massa sel dihitung dengan berbagai metode kuantitatif, misalnya hitungan mikroskopis langsung dengan hemastometer, hitungan cawan, pengukuran kekeruhan, maupun penentuan berat sel kering. Setiap metode punya keunggulan. Hitungan mikroskopis cepat, hitungan cawan hanya menghitung sel hidup, turbidimetri cocok untuk pemantauan cepat, sedangkan berat sel kering berguna untuk kultur berfilamen. Data kuantitatif ini digunakan untuk menghitung dosis inokulum, yaitu berapa banyak sel yang harus dimasukkan ke dalam fermentor, dalam satuan jumlah sel, CF/ml, OD, atau G biomasa kering. Dosis yang terlalu kecil membuat fase lag menjadi lama dan proses tidak efisien, sedangkan dosis yang terlalu besar dapat membebani nutrisi dan menurunkan yield. Penentuan dosis inokulum menjadi jembatan penting antara hasil perhitungan mikroba di laboratorium dan desain operasi fermentor skala produksi. Kultur harus di-scale up secara bertahap agar sel punya kesempatan beradaptasi dan tetap berada pada fase pertumbuhan yang menguntungkan, umumnya fase log. Urutannya dimulai dari kultur stok, diaktifkan menjadi kultur starter, ditingkatkan menjadi seed culture, hingga akhirnya diperoleh volume inokulum yang cukup besar untuk diumpankan ke fermentor skala industri. Pada setiap tahap scale up, kondisi media, pH, suhu, aerasi, dan waktu inkubasi dijaga supaya karakter fisiologis sel tetap stabil dan produktif. Dengan demikian, seluruh rangkaian bioproses terwujud sebagai satu proses terintegrasi dari isolasi, menumbuhkan, menghitung, hingga memanfaatkan mikroba.
Tahap penentuan dosis inokulum dan scale-up ini menutup siklus tersebut dengan cara yang terukur dan terkontrol, memastikan mikroba bekerja maksimal untuk produk yang efisien pada skala industri.